Pada hari Selasa 24 Desember 2024, bertepatan dengan misa malam Natal, kita menyaksikan sebuah momen bersejarah dalam tradisi gereja Katolik, yaitu Paus Fransiskus membuka pintu suci atau Holy Door di Basilika Santo Petrus, Vatikan. Peristiwa yang penuh makna ini merupakan bagian dari tradisi panjang gereja Katolik yang menandai pembukaan tahun Yubelium, di mana ini adalah sebuah masa istimewa untuk perayaan rahmat Allah, pertobatan, dan pembaharuan rohani bagi umat beriman di seluruh dunia. Dengan doa yang tulus dan penuh penghayatan, Paus Fransiskus mendekati pintu suci, simbol kasih dan belas kasih Tuhan yang tak berkesudahan. Di hadapan ribuan umat yang memadati lapangan Santo Petrus, beliau mengetuk pintu itu, berdoa sejenak. Saat pintu terbuka, sinar terang memenuhi ruangan basilika, melambangkan pintu menuju rahmat Allah yang kini terbuka bagi semua orang. Dalam homilinya, Paus Fransiskus mengingatkan pentingnya belas kasih sebagai inti dari iman Kristiani. Tuhan tidak pernah lelah mengampuni. Biarlah kita memanfaatkan waktu istimewa ini untuk mendekat kepadanya, membuka hati kita, dan menerima kasih yang menyembuhkan darinya, ujar beliau. Pembukaan pintu suci ini juga mengundang umat Katolik untuk melakukan ziarah rohani dan menerima indulgensi penuh dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan gereja, seperti pertobatan sejati, pengakuan dosa, penerimaan ekaristi, dan doa untuk intensi paus. Momen pembukaan ini bukan sekedar seremoni, melainkan sebuah panggilan untuk hidup dalam semangat belas kasih dan pengampunan, mencerminkan cinta Tuhan dalam hubungan kita dengan sesama. Sebagaimana pintu suci yang dibuka, hati kita pun diajak untuk terbuka kepada Tuhan dan kepada mereka yang membutuhkan kasih dan perhatian kita. Dengan pembukaan pintu suci ini, Paus Fransiskus sekali lagi mengingatkan bahwa Allah selalu menanti dengan tangan terbuka, mengundang semua orang untuk kembali kepadanya dan mengalami damai sejati dalam kehidupan. Marilah kita memasuki pintu belas kasih ini dan menemukan kembali sukacita yang lahir dari pengampunan dan kasih tanpa syarat, seru Paus Fransiskus menutup upacara suci tersebut. Setelah Paus Fransiskus secara resmi membuka pintu suci di Basilika Santo Petrus, Vatikan, yang menandai dimulainya tahun Yubelium 2025, selanjutnya Paus Fransiskus akan membuka pintu suci di basilika utama lainnya di Roma. Paus Fransiskus akan membuka pintu suci atau Holy Door di penjara Rebibbia di Roma pada tanggal 26 Desember 2024, bertepatan
dengan Hari Raya Santo Stefanus. Pembukaan pintu suci di penjara ini bertujuan menjadi simbol harapan bagi para tahanan di seluruh dunia, mengingatkan mereka bahwa kasih dan pengampunan Allah tersedia bagi semua orang, termasuk mereka yang sedang menjalani hukuman. Selain di penjara Rebibbia, Paus Fransiskus juga akan membuka pintu suci di 4 basilika utama di Roma selama tahun Jubileum 2025. Jadwal pembukaan pintu suci atau Holy Door oleh Paus Fransiskus selama tahun Jubileum 2025. Yang pertama, hari Selasa 24 Desember 2024, Paus Fransiskus membuka pintu suci di Basilika Santo Petrus. Yang kedua, hari Minggu 29 Desember 2024, Paus Fransiskus akan membuka pintu suci di Basilika Santo Yohanes Lateran. Yang ketiga, pada hari Rabu 1 Januari 2025, Paus Fransiskus akan membuka pintu suci di Basilika Santa Maria Maggiore. Yang keempat, pada hari Minggu 5 Januari 2025, Paus Fransiskus akan membuka pintu suci di Basilika Santo Paulus di luar tembok. Pembukaan pintu suci ini menandai dimulainya tahun Jubileum 2025 yang berlangsung dari 24 Desember 2024 hingga 6 Januari 2026. Selama periode ini, umat Katolik diundang untuk melakukan ziarah ke tempat-tempat tersebut sebagai bagian dari perayaan Tahun Suci. Pembukaan pintu suci di tempat-tempat ini memberikan kesempatan bagi umat Katolik untuk memperoleh indulgensi penuh melalui ziarah, doa, dan pertobatan selama Tahun Suci. Pembukaan pintu suci di setiap basilika ini memberikan kesempatan bagi umat beriman untuk melakukan ziarah dan memperoleh indulgensi penuh selama Tahun Suci yang akan berlangsung hingga 6 Januari 2026. Paus Fransiskus telah memberikan keputusan bahwa umat Katolik yang tidak dapat pergi ke Roma untuk melewati pintu suci atau Holy Door selama tahun Jubileum 2025 dapat mengunjungi pintu suci di gereja katedral atau gereja yang ditunjuk di masing-masing keuskupan. Keputusan ini dimaksudkan untuk memungkinkan umat yang tidak dapat melakukan perjalanan ke Roma tetap memperoleh indulgensi penuh. Pintu suci yang ada di gereja-gereja setempat ini akan memiliki fungsi yang sama dengan pintu suci di Roma sebagai simbol dari rahmat pengampunan dan pembaruan. Selain itu, Paus Fransiskus menekankan bahwa umat yang tidak bisa pergi ke gereja dengan pintu suci dapat memperoleh indulgensi penuh dengan niat yang tulus dan melalui ziarah rohani yang melibatkan doa, pertobatan, dan partisipasi dalam kegiatan keagamaan seperti misa dan sakramen pengakuan dosa. Dengan keputusan ini, Paus memastikan bahwa semua umat Katolik di seluruh dunia, terlepas dari keterbatasan fisik atau geografis, tetap memiliki kesempatan untuk merayakan tahun Jubileum dengan cara yang penuh makna dan mendalam. Pintu suci bukan hanya simbol fisik, tetapi juga lambang pertobatan, rekonsiliasi, dan masuk ke dalam kehidupan baru bersama Allah. Setiap umat yang melewati pintu suci dengan hati yang tulus akan memperoleh indulgensi penuh dengan memenuhi syarat-syarat rohani tertentu. Indulgensi adalah penghapusan hukum sementara akibat dosa yang telah diampuni. Dalam ajaran Gereja Katolik, setiap dosa memiliki 2 konsekuensi. Yang pertama, hukuman kekal. Hukuman kekal ini akibat dosa berat yang memisahkan manusia dari Allah. Hukuman ini dihapuskan melalui sakramen pengakuan dosa. Yang kedua,
hukuman sementara. Hukuman sementara adalah akibat dari dosa yang masih harus ditebus, baik di dunia maupun di api penyucian. Indulgensi berkaitan dengan hukuman sementara ini. Melalui indulgensi, gereja dengan otoritas yang diberikan oleh Kristus memberikan penghapusan sebagian atau seluruh hukuman sementara bagi umat yang memenuhi syarat tertentu. Jenis dari indulgensi ada dua. Yang pertama adalah indulgensi penuh atau plenaria, yang mana ini menghapus seluruh hukuman sementara. Yang kedua adalah indulgensi sebagian atau parsialis. Ini menghapus sebagian hukuman sementara. Dalam Gereja Katolik ada dua jenis yubelium. Yang pertama adalah yubelium biasa, yang mana ini diadakan setiap 25 tahun. Yubelium terakhir dirayakan pada tahun 2000, disebut Yubelium Agung untuk menandai milenium baru. Yubelium berikutnya adalah di tahun Yubelium 2025. Yang kedua adalah Yubelium luar biasa, diadakan untuk alasan tertentu di luar siklus biasa. Contohnya Yubelium belas kasih pada tahun 2016 yang diadakan oleh Paus Fransiskus. Elemen utama Yubelium Katolik adalah pembukaan pintu suci atau Holy Door. Ini adalah simbol pembaruan rohani dan jalan menuju keselamatan. Indulgensi penuh diberikan kepada umat yang memenuhi syarat dan berpartisipasi dalam kegiatan Yubelium, pertobatan dan karya belas kasih, di mana umat diajak untuk memperbaharui iman, berdamai dengan Allah, dan melayani sesama. Mari kita sambut momen istimewa ini dengan hati terbuka, memperbaharui iman, dan hidup dalam kasih serta pengampunan.